Oke teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Kinci Review. Kali ini gue akan nge-review film horor yang baru aja tayang di bioskop. Udah lama gue nggak nonton film horor dan lagi-lagi film horor Indonesia ini udah lama gue tunggu-tunggu karena yang main ada Rio Dewanto. Dan ternyata pas gue nonton filmnya, surprisingly di luar ekspektasi gue. Di luar ekspektasinya bagus atau enggak, nanti akan gue bahas. Yo, apa sih, Er? Tante di sini punya tanggung jawab. Jagain Dewa. Jangan sampai dia lepas. Nah, cerita tentang apa? Sebenarnya ceritanya simple guys, tentang seorang perempuan bernama Sri yang direkrut untuk ngejaga salah satu keluarga dari keluarga Atmojo, yaitu namanya Dela. Sri ini harus ngejaga Dela selama 1000 hari. Aturannya, Dela harus dijaga selama 1000 hari lamanya, atau Sewu Dino. Nah, si Sri ini masuk di hari ke-996, jadi 4 hari tuh. Singkat cerita, di hari ke-1000, Sri harus melakukan ritual berbahaya untuk menyelamatkan nyawa dari Dela. Nah, yang gue suka Sewu Dino ini dibuka dengan pertempletan horor di Indonesia yang lagi marak terjadi, yaitu per upside downan, ritual, terus budaya Jawa, sekte, anggota keluarga, pembalasan dendam. Di sini Kim Istanbul ngemas cerita ini tuh jauh lebih menarik karena dipersimpel ceritanya. Jadi kita lebih mengenal tiap karakter, kita tahu namanya, kita tahu latar belakangnya, dan kita tahu motif mereka tuh apa. Jadi di sini tuh penonton tuh benar-benar ngalamin banget apa yang dirasain oleh Sri. Nah, kalau di Sewu Dino ini istilah upside down-nya itu namanya Rogo Sukmo. Jadi kayak dunia lain yang terjadi di luar realita yang sebenarnya gitu. Tapi itu bisa menjadi realita ketika mereka harus kembali lagi ke raganya. Gue suka banget di sini plotnya karena sederhana, motifnya jelas, latar belakangnya jelas, setiap karakter juga punya tujuan yang jelas, dan di sini karakter Sri menurut gue yang diperankan oleh Mikha Tambayong itu tepat banget. Karena dari namanya aja kan Sri ya, udah menunjukkan bahwa Sri ini tuh orang yang Jawa banget gitu. Tapi Mikha Tambayong sebagai Sri itu berhasil banget memerankan karakter ini. Bahkan gue sebagai penonton pun udah believable banget sama karakter ini dari awal film. Mungkin kalian udah tahu ya kalau film ini tuh diangkat dari thread-nya Simple Man. Emang Lord Simple Man ini tuh menurut gue tuh jago banget buat ngebikin cerita yang kompleks, tapi ketika difilmkan itu jadi menarik gitu. Jago banget masukin istilah-istilah mistis yang grounded ke penontonnya. Jadi, si Simple Man ini tuh bikin world building horornya tuh jadi makin relatable menurut gua. Selain istilah Sewu Dino, ada istilah Basusedo, ada istilah Rogo Sukmo tadi ya. Terus ada juga Janur Ireng. Nah, kayak gitu-gitu tuh bikin penonton tuh bertanya-tanya, nih apa sih? Bikin penasaran gitu. Di sini gue juga respect sama Mas Kim Istanbul secara treatment sinematografinya, teknis, audio, sound, segala macemnya lah udah nggak usah gue pertanyakan lagi karena di sini setiap adegan ke adegan, terus plot ke subplot, terus menjelaskan karakter baru, menjelaskan karakter yang tadinya ada di awal film, itu semuanya tuh bisa dieksekusi dengan tepat. Dan menariknya di sini juga upside down-nya nggak terlalu lebay, nggak terlalu fantasi, nggak terlalu ngawang-ngawang, nggak terlalu halu. Jadi masih bisa dinikmatin gitu. Karena di sini konsep Rogo Sukmo tadi digambarkan secara natural. Di sini gue juga suka banget ketika ada adegan outdoor masuk ke adegan indoor. Dari awal sampai akhir film, kita sebagai penonton itu selalu dibawa ke dalam. Kenapa gue bilang di dalam? Karena dari outdoor masuk ke rumah, rumah masuk ke dalam, terus masuk ada kamar lagi. Di mana tempat tersebut adalah tempat ritual Mbah Karsa. Karena setiap adegan di outdoor, penonton tuh selalu merasa nyaman, tenang, nggak ada apa-apa. Dan ketika udah masuk pintu pertama, penonton langsung dibuat tegang. Masuk lagi pintu kedua, karena rumah jauh kan ada lapisan-lapisan kamarnya. Pintu kedua dibuka. Wah, makin tinggal lagi penonton. Di dalam pintu tersebut masih ada lagi keranda. Kerandanya dibuka, makin merinding tuh penonton. Jadi di sini Sewu Dino treatmentnya adalah mengkomunikasikan rasa takut ke penonton lewat sebuah ruang. Hal-hal kecil, hal-hal detail yang ada di film ini itu ngebuat gue semakin antusias setiap adegan ke adegannya. Adalah detail-detail yang kalian harus temukan di sini. Ada simbol-simbol tertentu lah. Karena menurut gue film yang bagus itu tuh nggak harus ngandelin jump scare. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri nih. Ini adalah bukti ketika jump scare itu nggak terlalu di-highlight di film ini. Jadi secara cerita, mau sore, siang, pagi, film ini masih kelihatan serem.
Nah, ngomongin tentang film horor, gue pengen bahas lagi nih. Hal-hal yang menurut gue agak kurang srek lah. Yang pertama adalah dialog yang setengah-setengah Jawa. Jadi ketika kita bahas tentang dialog yang full Jawa atau full bahasa tertentu gitu, film tersebut tuh nggak sukses untuk menghadirkan full dialog yang natural gitu. Jadi ada yang dicampur sama bahasa Indonesia, terus masuk lagi ke Jawa, campur lagi, masuk lagi ke Jawa gitu. Jadi agak kurang konsisten menurut gue. Yang kedua, eksekusi horornya tuh emang agak nanggung. Karena biasanya kalau di film horor kita nemuin golden scene kan. Golden scene ini tuh berkomunikasi ke banyak penonton yang diomongin setelah kita nonton film tersebut. Nah, di Sewu Dino ini nggak ada adegan ikonis atau adegan action dari horor ya yang memorable menurut gue. Nggak ada adegan eksekusi horor actionnya yang bisa diomongin penonton setelah nonton film ini gitu. Mungkin menurut gue karena di sini konsep Della, konsep badan dan bentuk fisiknya itu gue jadi ingat sama film The Exorcism of Emily Rose. Jadi di sini tuh sosok si Dellanya aja menurut gue nggak begitu serem dibandingkan sosok hantu-hantu lain gitu di luar sana gitu ya. Nah, ketika si Della ini nakut-nakutin para penjaganya, itu adegannya repetitif, selalu ngejedukin kepala. Nah, ketika kita ngomongin tentang emosi yang disampaikan ke penonton, penonton justru takutnya sama build up-nya. Pas eksekusinya, itu jadi anti klimaks, kurang gitu. Nah, terus kalau ngomongin plot pasti adalah plot hole yang dicari ya di film tersebut. Nah, gue mendapatkan plot hole-nya ada di karakter Erna dan juga air nih. Kalau kalian udah nonton nih, pasti kalian ngakak sama adegan air. Jadi kalau menurut gue secara overall tetap keren film ini. Itu hal-hal minor yang menurut gue penting nggak penting lah ya, tapi agak ganjel aja gue sebagai penonton. Oke, gue respect banget sama Mas Kimo intinya. Keren banget mas. Gue jarang banget nemuin horor Indonesia yang punya plot bagus kayak gini. So, menurut gue secara overall, gue akan ngasih rating 3/5. Jadi, kalau kalian yang udah nonton, review kalian berapa? Kalau kalian yang belum nonton, ekspektasi kalian tentang Sewu Dino ini seperti apa? Mungkin di luar sana banyak banget yang udah baca thread-nya dari Simple Man. Gue termasuk orang yang udah baca thread-nya. Tapi ketika gue nonton filmnya, gue bisa bilang, puas banget guys. Oke, buat kalian yang belum nonton, gas langsung ke bioskop, ajak teman kalian, dan jangan lupa, kalian bakal siap-siap untuk kaget setiap filmnya. Oke, jadi itu dia rating dari gue. Kesimpulannya ya, film ini berkomunikasi dengan baik ke penonton dan punya impact tentang perhororan di Indonesia lah. Oke, Nandika pamit. Sampai bertemu lagi di review berikutnya guys. Bye-bye. Selamat Lebaran.